Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki, betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat, sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik, hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata Emma menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan buat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Sungguh indah. Aku selalu ingin ikut serta dalam tantangan merah muda. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Luar biasa, aku suka beruang dan selai jeruk. Aku hanya perlu cara untuk memakannya. Gigiku tidak bisa mengatasinya. Ini semacam ejekan, tapi kupikir tahu bagaimana cara makannya. Gergaji akan membantu. Tapi bagaimana kamu berbagi dengan temanmu? Tidak, ini beruangku. Serakah. Dan sesungguhnya aku juga mendapatkan yang enak. Aku baru saja akan makan siang. Dan untuk itu tidak ada yang lebih baik daripada mie. Ini sangat lezat. Aku belum pernah mencicipi mie merah muda sebelumnya. Berhenti, apa ini? Mengapa ada lada di sini? Oh tidak, ini mie pedas. Tolong. Tolong aku. Kita perlu melakukan sesuatu dengan segera. Aku pikir aku punya alat pemadam kebakaran di satu tempat. Ini akan sangat membantu sekarang. Oi, aku tidak tahu menjadi pemadam kebakaran itu sangat berbahaya. Nah, semua yang tersisa dari beruangku adalah genangan air. Tapi jangan tersinggung olehku. Aku tidak bermaksud demikian. Lebih baik tangkap beberapa busa. Apa yang menunggu kita kali ini? Saatnya mencari tahu. Tidak, aku benci lemon. Dan di sini aku memiliki air mancur coklat. Itulah jenis yang disukai semua orang. Ini akan menjadi manis dan sangat lezat bagiku. Dan sangat-sangat asam bagiku. Tadam! Jangan berterima kasih padaku. Ini satu-satunya lemon merah muda di dunia. Jadi cepat dan makanlah. Asam. Tapi aku kuat, jadi aku bisa mengatasinya. Aku bisa melakukannya, aku akan membuktikannya. Aku bisa. Lihat saja. Aku akan membuktikannya lagi. Oi, ini tidak bagus. Apa yang terjadi pada wajahmu? Kamu harus melihat dirimu sendiri. Nah, inilah saatnya untuk minum air coklat cair. Wow, betapa lezatnya. Ternyata coklat bukan coklat biasa, melainkan strawberry. Lebih baik makannya dengan sendok, namun butuh sendok yang lebih besar. Itu saja. Ayo kita coba. Itu saja. Setidaknya biarkan aku mencicipi coklat ini. Apa? Tidak, ini milikku. Baiklah, tidak apa. Benar, aku baru saja punya ide jenius untuk membalas wanita serakah itu. Aku akan membuat beberapa gerakan bagus dan lemon akan berubah menjadi lollipop yang lezat. Lihatlah, aku akan membuat ini dan menghiasinya. Hei serakah, ayo bertukar.
Aku akan memberikanmu permen lollipop ini dan kamu akan berikan coklatnya. Oke, aku tidak kehilangan apapun. Betapa menyenangkan akhirnya bisa terbebas dari lemon yang menjijikan itu. Lollipop jenis apa ini? Bahkan tidak enak. Ya, itu lemon. Apakah kamu tidak malu pada diri sendiri? Aku akan menutup air mancur coklat. Apa yang telah kamu lakukan? Ini akan meledak. Untung aku selalu sedia payung. Dan aku berlumuran coklat. Mari kita suit batu gunting kertas. Siapa yang pertama membuka tutupnya? Hore, aku menang. Aku menang lagi karena Fanta merah muda dengan tabung yang berbentuk kacamata ini sangat keren menunggu di bawah tutupnya. Nah, mari kita coba beberapa. Enak sekali. Wohoi, biarkan aku coba seteguk, tolong. Tidak. Apa? Mengapa Anda mendapatkan Fanta yang lezat dan aku mendapatkan monster ini? Sungguh mimpi buruk. Mungkin tidak terlalu buruk. Mungkin kepiting ini bisa membantu mencuri beberapa Fanta dari si rakus yang tak pernah puas ini. Aneh, di mana Fantanya? Mengapa tidak mengalir? Apa? Beraninya kau? Apakah kamu habiskan Fantaku? Ini keterlaluan. Sekarang kamu harus makan kepiting yang menjijikan itu. Mungkin dia tidak begitu jahat. Au, sakit. Lepaskan aku, cepat. Cepat. Lihatlah seperti apa bentuknya. Sekarang kamu terlihat seperti badut. Aku pikir aku tahu apa yang bisa membantuku. Yang harus kamu lakukan adalah melucuti kepiting ini dan merebusnya. Sekarang tantangan ini akan berubah menjadi sesi memasak karena ini saatnya memasak kepiting ini. Resepnya sangat sederhana. Karena kalian harus mencelupkan kepiting ke dalam air panas. Sekarang tunggu sebentar. Dan kita tunggu sebentar lagi. Lihatlah betapa merahnya. Jadi sekarang sudah bisa dimakan. Tidak hanya bisa dimakan, tapi juga sangat lezat. Aku tidak keberatan memakan kepiting seperti ini. Karena ini benar-benar enak. Okay. Apakah keberatan jika aku membuka tutupnya terlebih dahulu? Ayo, sungguh indah. Seluruh mesin penjual otomatis penuh dengan permen karet merah muda. Sekarang itu beruntung. Tetapi bagaimana cara mendapatkan permen karet? Hanya perlu memasukkan koin ke dalamnya. Koin! Sebentar, tapi semua yang aku miliki denganku adalah sampah. Aku tidak bisa mendapatkan permen karet tanpa koin. Mereka lezat, ayo keluar. Wow, aku sangat beruntung karena aku mendapatkan permen lollipop yang sangat besar. Wow! Hanya saja tidak manis sama sekali. Tentu saja ini plastik. Aku ingin tahu apa yang di dalamnya. Wah, ada banyak sekali lollipops di sini. Dan semuanya milikku. Pertama kita harus menyingkirkan bungkusnya. Oh my God. Lihat betapa lezatnya. Dan yang paling penting aku bisa makan semuanya tanpa koin. Enak sekali. Aku ingin memakan semua lollipop sekaligus. What's the matter with you? Oi, aku pikir mereka terlalu besar. Bagaimana cara mengeluarkannya? Keluar, ayo. Akhirnya. Sekarang aku hanya punya seteguk lollipop. Aku bahkan tidak bisa memimpikan itu. Aneh apa semua ini? Mengapa koin-koin ini terletak di bawah lollipop? Mungkin mereka untuk... Atau lebih tepatnya untuk mesin permenku. Okay. Aku setuju untuk memberikanmu koin, tapi kamu harus berbagi permen karet denganku. Mari kita coba. Aku pasti akan memutar ulang. Akhirnya aku memiliki koin-koin itu. Jadi permen ini milikku juga. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini, betapa lezatnya. Wow, berapa banyak permen karet yang ada di sini. Apa bedanya?
Oh tidak, berapa banyak kamu ada? Apa bedanya lagi pula mereka milikku? Apa? Bagaimana dengan kesepakatan kita? Pembohong, penipu, berhenti bergumam. Lihatlah gelembung yang akan aku tiup. Wah, ini sangat besar. Aku pikir akan menyenangkan jika aku menusuknya dengan tongkat. Ini Lia. Hei, aku berlumuran permen karet. Lepaskanku.